kecil mau, ya harus dituruti sama yang atasan. Orang-orang yang tidak ada kerja nanti dikasih ya, diberi peluang lah. Saya berharap bekerja lebih baik lah. Maunya yang menyentuh masyarakat. Karena apa keluhan masyarakat itu ditanggapin. Bisa mendengar dan menjalankan apa yang diinginkan rakyat. Kalau seorang pemimpin harus lebih dekat dengan rakyat, Mas ya. Memperhatikan masyarakat, Pak. Memperhatikan kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan pemerintah, tapi Hati ikut merasakan apa penderitaan sama kita gitu. Pemimpin itu harus turun ke lapangan. Yang bisa merakyat. Dan begitu masyarakat memerlukan, pemimpinnya ada di tempat. Yang selalu ya hadir apabila masyarakat membutuhkannya. Saat masyarakat membutuhkan, dia siap, selalu siap saat dibutuhkan. Memperhatikan keluhannya. Dia bisa melihat ke bawah dan ke atas. Ramah, tamah ya. Nah itu aja. Nggak sombong, nggak angkuh. Nah, jadi pemimpin dekat sama masyarakat. Program-program yang telah dijanjikan itu supaya dipenuhi. Jangan sekedar cuman ngobrol janji, nggak ada bukti. Nol. Yang penting untuk sehari-hari cukup, nggak ada rongrongan dari pemerintah, itu aja udah cukup Pak. Itu yang dinamakan sejahtera bagi kita yang orang rakyat kecil ini Pak. Kesehatan rakyat harus diperhatikan. Kalau saya lihat asal tidak nganggur, tidak lapar lah Pak. Kita kerja ini yang penting merasa aman saja. Sejahtera itu cukup lah. Cukup lah ya, dan agak banyak ngeluh lah gitu. Yang pertama sih korupsi ya, jangan korupsi terus. Semua orang hidup bahagia lagi. tidak hanya berupa uang, tapi juga yang batinnya. Ya, sejahtera tuh makmur lah Pak kira-kira. Misalnya anak-anak bisa sekolah dengan layak, misalnya kan. Bisa menghidupi untuk anak istri saya. Masyarakat yang sejahtera atau kan punya lapangan kerja. Ya ada pekerjaan tetap gitu. Masyarakat Kota Pangkal Pinang tidak ada di garis kemiskinan lagi. Pegawai itu bisa memenuhi hajat hidupnya. Ya untuk dagang buat nyekolahin anak udah cukup hari-hari. Nah. Ya hidup cukup, sehat, nah itu aja. Setahu saya namanya Ridwan Talib itu oke. Orangnya merakyat, suka menolong. Dia orangnya bersifat mengayomi. Beliau salah satu pencetus sekolah dasar Islam terpadu di Bangka Belitung. Sosoknya orangnya kepeduliannya luar biasa terhadap masyarakat dan juga terhadap anak muda. Jangan nggak banyak ngomong, nggak banyak sesumbar istilahnya. Orangnya apa adanya gitu. Ya, biarpun statusnya belum haji, tapi udah amanahnya bagus dibanding orang hajinya sekian hari, sekian kali, umrohnya sekian kali, cuma titel kok. Sangat tepat bila sosok muda, pemimpin energik, jujur, kerja keras, cerdas, berwawasan luas semacam ini menjadi pemimpin baru di Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Persoalan Pangkal Pinang adalah persoalan kita semua. Saya Ridwan Talib sangat prihatin dengan kondisi Pangkal Pinang saat ini. Banyak masyarakat Pangkal Pinang yang saya temui sakit tidak terobati. Beberapa kejadian yang lalu saya sempat menemui seorang tokoh Kota Pangkal Pinang ini di Kecamatan Pangkal Balam yang sakit dan tidak terobati. Beliau sudah diamputasi kaki yang kanan dan kaki yang kiri juga akan diamputasi. Namun terbaring di rumah, tidak bisa ke rumah sakit karena tidak memiliki kemampuan untuk
berobat. Saya membantu semampu saya. Namun satu hari kemudian saya dikabarkan oleh keluarganya beliau telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu dari sekian masyarakat Kota Pangkal Pinang yang masih mereka alami di dalam kehidupannya. Pemerintah sampai hari ini belum bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat Pangkal Pinang. Begitu pula dengan persoalan pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Masih banyak masyarakat Pangkal Pinang yang anaknya putus sekolah, khususnya di tingkat SLTA. Hal ini karena kondisi ekonomi yang tidak mampu. Sedikit sekali perhatian pemerintah bagi masyarakat yang tidak mampu di Kota Pangkal Pinang ini. Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi Pangkal Pinang semakin lambat, apalagi dibandingkan dengan kota-kota di wilayah di Indonesia lainnya. Belum lagi dengan masalah infrastruktur yang sekarang dihadapi oleh Kota Pangkal Pinang. Jalan dan jembatan 40% rusak. Rumah sakit, sekolah-sekolah masih ada yang belum memadai dari sisi fasilitasnya. Juga pada aspek pertumbuhan ekonomi di Pangkal Pinang sampai saat ini bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang stuck karena begitu banyak masyarakat yang berwirausaha, baik mulai dari pedagang-pedagang kecil, kemudian koperasi dan usaha mikro dan juga menengah tidak memiliki bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk bisa berkembang. Daya beli masyarakat semakin menurun, sedangkan tingkat inflasi semakin meningkat. Sehingga permasalahan ini sangat memprihatinkan bagi warga miskin yang mendekati angka 8.000 warga miskin di Kota Pangkal Pinang ini. Jadi apa sebenarnya rencana saya sebagai solusi untuk warga Pangkal Pinang? Rencana saya mengacu kepada visi saya, yakni mewujudkan Pangkal Pinang sejahtera. Untuk mewujudkan Pangkal Pinang sejahtera, kita membutuhkan pemimpin yang peduli dan melayani. Jadi, apa program saya untuk mencapai itu? Untuk mencapai sejahtera, kita butuh program unggulan. Pangkal Pinang Sehat, programnya adalah 1. Berobat mudah dan gratis. 2. Layanan ambulan gratis 24 jam di tingkat kecamatan. 3. Posyandu lansia, ibu dan anak setiap RW. 4. Peningkatan insentif penyuluh dan penggerak kesehatan masyarakat tingkat kelurahan. Pangkal Pinang Cerdas, programnya adalah 1. Bantuan pendidikan pelajar tidak mampu untuk SD, SMP, dan SLTA, serta 500 sarjana baru dari keluarga tidak mampu. 2. Taman bacaan per kecamatan. 3. Peningkatan insentif bagi guru TPA atau TK atau PAUD. 4. Peningkatan insentif dai atau rohaniawan yang tersertifikasi. Pangkal Pinang Maju, programnya adalah 1. Bedah rumah masyarakat miskin. 2. Peningkatan permodalan untuk 1.000 wirausaha UMKM. 3. Penyediaan lahan TPU dan perumahan murah. 4. Penambahan relay TV nasional dan swasta dan penguatan sinyal 3G. 5. Pembangunan gelanggang olahraga remaja di setiap kecamatan. 6. Pembangunan taman hiburan keluarga dan peningkatan sarana ibadah. 7. Peningkatan sarana pasar tradisional yang bersih, sehat dan nyaman. Semua ada dalam kartu ini, KPS, Kartu Pangkal Pinang Sejahtera. Kami harapkan semoga ini menjadi alat bantu kita semua, menjadi program sukses ke depannya, menjadi solusi bersama agar masyarakat Pangkal Pinang sejahtera.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.